Pemirsa, bagaimana sebenarnya meluruskan kejanggalan-kejanggalan dalam kecelakaan Hasya? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari. Selamat malam Kang Asep, Bang Tobas. Selamat malam, Mas Reza. Baik, saya ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, sebelumnya tim penasihat hukum Hasya memasukkan laporan kepada Ombudsman soal maladministrasi dan juga kesalahan prosedural formal ke Polres Jaksel terhadap perkara ini. Seberapa jauh sebenarnya ini bisa ditindaklanjuti, Kang Asep? Ya, yang pertama melaporkan tuh hak setiap orang, ya diatur di KUHP pasal 1 itu ya. Nah, kedua memang harus ditindaklanjuti masalah ini karena pertanyaan sederhananya kan selalu ketika tabrakan atau menabrak, apalagi mantan penegak hukum, mobilnya lecet sedikit pasti keluar dong. Biasanya juga emosi. Masa dia ditinggalkan begitu saja dan jangka waktunya kan 30 atau 40 menit. Itu yang menarik yang pertama. Jadi itu harus tetap dibuka kenapa gitu kan. Ketika terjadi tabrakan dia pergi 30 menit. Kan harusnya ya biasanya kalau Tobas tabrak saya pasti keluar Tobas. Apa-apa lu nabrak gue. Nah, itu juga itu paling spontanitas harus ada, apalagi dia mantan penegak hukum. Lalu lintas lagi kan. Kan harus tahu mobilnya rusak pertama atau kentop atau apapun ujungnya yang ditabrak atau ketabrak atau tabrakan. Satu harus dibuka terus. Yang kedua, ketika penetapan tersangka, KUHP mengatur siapapun yang jadi kata tersangka harus diperiksa terlebih dahulu yang bersangkutan. Itu kaidahnya, kecuali tangkap tangan. Nah, kalau tidak tertangkap tangan, ya oke, misalkan kan. Nah, yang pertanyaannya ditersangkakan dengan pasal yang menyebabkan orang itu meninggal dunia. Nah, orang itu meninggal dunia kok penyebabnya masa dia? Itu kan logikanya juga nggak masuk. Nah, itu juga harus ditindaklanjuti. Jadi sekarang minimal 2 masalah itu harus ditindaklanjuti. Apalagi misalkan dikaitkan. Nah, sekarang kalau ada ujungnya warna, ya silakan. Ya, yang menjadi pertanyaan keluarga adalah apakah ada peluang sebenarnya bagi kasus ini diperiksa kembali, tidak hanya semata-mata konstruksi ulang saja begitu Kang Asep, karena kan menurut kuasa hukum Hasya jangan sampai rekonstruksi ini justru untuk melegitimasi atau menguatkan SP3 begitu Kang Asep. Tapi jangan dijawab dulu Kang Asep, kita akan kembali sesaat lagi. Ya baik, kita berbincang lagi dengan Kang Asep. Kang Asep, seperti pertanyaan yang saya singgung sebelumnya, ini juga menjadi pertanyaan keluarga Hasya. Ya, apakah ada peluang bagi kasus ini diperiksa kembali, tidak hanya semata-mata konstruksi ulang saja begitu Kang Asep? Karena menurut kuasa hukum Hasya, jangan sampai rekonstruksi ini justru untuk menguatkan SP3, Kang Asep. Karena Kapolri kan sekarang programnya presisi. Satu itu. Kedua kan kita belajar dari kasus Sambo. Kasus Sambo jadi dibuka lagi, dikonstruksi lagi. Nggak ada masalah kok. Kalau misalkan butuh. Kan sekarang anggaplah tuh kejadian dulu tuh udah diproses, udah di SP3 kan. Nah, sekarang laporannya keluarga almarhum ya harus ditindaklanjuti. Kalau memang itu ada bukti-bukti permulaan ya kenapa enggak gitu kan. Kalau dulu kan menyebabkan meninggal itu karena dianggap dia sendiri yang itu tidak masuk akal tadi. Nah, sekarang dia dalam tanda petik ya menuduh misalkan yang pemilik mobil tersebut gitu kan, karena pasti juga timbul pertanyaan kalau mobil sebagus itu gitu kan ditabrak atau tabrakan itu tidak diperiksa ya pasti aneh gitu kan. Pasti itu makanya saya bilang dalam rangka presisi transparansi tadi ya harus dibuka semuanya karena dasarnya laporan itu kan. Oke, Bang Tobas, artinya kalau Anda melihat apakah memang penetapan tersangka ini terburu-buru Bang Tobas? Ya, jadi begini, hukum itu kan bukan hanya sekedar tulisan kata-kata tanpa makna, ya. Hukum itu tujuannya memberikan keadilan dan kepastian hukum. Nah, selama ini kita hanya berfokus pada peristiwa laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas. Padahal yang menjadi problem di kasus ini tidak hanya bagaimana kemudian kita mencari pembuktian terkait dengan apa yang terjadi ketika kecelakaan itu terjadi ya, dalam posisi mobil seperti apa, motor seperti apa, bukan hanya itu saja, tapi ada aspek-aspek lain yang juga turut di dalam problem kasus ini ya, seperti misalnya tadi sudah dikatakan oleh Kang Asep bahwa ada dugaan pembiaran ya terhadap upaya untuk seharusnya melakukan pertolongan. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap keluarga korban ya. Yang ketiga juga bagaimana terkait dengan informasi yang diberikan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang terkait dengan profesionalitas dari penanganan kasus ini yang juga harus kita bongkar gitu ya, kita usut dan kemudian kita buka dan dijelaskan kepada publik. Nah, yang paling penting yang mungkin juga belum banyak diketahui oleh masyarakat adalah dalam kasus ini ada 2 LP ya, LP model A yang dibuat oleh pihak kepolisian terkait dengan laka lantasnya. Yang kedua adalah LP yang dibuat oleh keluarga pada beberapa waktu setelah peristiwa ini terjadi, dan bahkan dibuat lagi kemarin
em, sebagai penguat dari apa yang telah dibuat sebelumnya. Nah, artinya ada 2 LP juga yang dibuat oleh pihak keluarga korban yang juga harus ditindaklanjuti untuk mengetahui apa proses perkembangan dari kasus tersebut. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya yang juga menjadi ironi di sini adalah ketika pihak kepolisian menetapkan seseorang yang sudah meninggal terlebih dahulu untuk menjadi tersangka dengan alasan memang untuk melakukan SP3. Bahkan ada SPDP-nya di situ. Tadi sudah dikatakan oleh Kang Asep. Ketika menetapkan tersangka maka semestinya dia diperiksa dulu, ya. Ketika ada SPDP semestinya orangnya masih hidup dulu, baru kemudian ada tindak lanjutnya dan akhirnya dinyatakan SP3 misalnya. Nah, kalau seperti ini, ya, penetapan tersangka ini merupakan hal yang tidak perlu ada necessary action yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ketika seseorang itu meninggal dunia pada saat kejadian, maka pada saat itu pula ya pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang meninggal itu gugur seketika. Jadi tidak perlu lagi ditetapkan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah peristiwa tabrakan, ketika yang satu sudah meninggal dunia, maka yang meninggal dunia adalah korban. Nah, oleh karena itulah maka untuk kita mengetahui siapa yang bisa diperintahkan pertanggungjawabannya terkait dengan hilangnya nyawa seseorang, maka itu yang seharusnya menjadi fokus dari pihak kepolisian, bukan soal sekedar laka lantasnya saja, ya. Oleh karena itu yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian adalah apakah peristiwa tersebut, ya, terkait dengan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ketika korban ini ditetapkan tersangka, kan tidak masuk akal. Kenapa? Dia dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun di SP3 ya, tapi kan sudah tersangka nih. Korban yang meninggal dunia dimintakan pertanggungjawaban hukumnya ya, atas kematian dirinya. Nah, oleh karena itu, agar ini bisa berjalan dengan baik, yang kita bisa masuk dalam logika kita, pertama-tama yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah memulihkan dulu nama korban ini, yaitu dengan mencabut status tersangka dari korban Hasya ini dengan. Jadi menurut Anda cabut dulu status tersangkanya? Gugur seketika, jadi tidak perlu tersangka. Ya, baru ditindaklanjuti lagi, begitu ya? Maka baru kita kemudian lanjutkan untuk persoalan-persoalan berikutnya. Jadi supaya keluarga korban juga merasa hatinya tenang, ya, cabut dulu penetapan tersangka terhadap korban yang karena memang keliru. Jadi tidak perlu dengan, kalau menurut saya, tidak perlu dengan pra peradilan. Kalau pihak kepolisian melihat bahwa memang proses penetapan tersangka pada saat itu sudah keliru, ya, karena itu bisa dicabut dulu. Itu landasan pertama untuk kemudian kita melangkah ke hal-hal berikutnya lagi. Oke, artinya memang tidak terlalu membutuhkan tim pencari fakta dulu ya, Bang Tobas. Pihak kepolisian bisa menelusuri hal ini jika memang ada kekeliruan yang ditemukan, begitu ya, Bang Tobas? Ya, jadi gini. Pertama yang kita harapkan adalah kebesaran hati dari pihak kepolisian untuk mengevaluasi dirinya bahwa memang kami telah keliru dalam hal penanganan kasus ini. Nah, ini kan jiwa besar nih. Kita harapkan pihak penyidik punya jiwa besar itu. Oke, kami keliru, karena itu kami cabut dulu penetapan tersangkanya. Itu satu. Yang kedua, karena ada juga LP lain terkait dengan pembiaran, maka itu juga harus diproses untuk selanjutnya. Jadi kita fokus pada langkah lanjutannya ini, ya. Yang ketiga, terkait dengan penanganan kasusnya soal profesionalitas, ya, pihak misalnya bisa pihak Polda atau pihak Mabes Polri, mungkin pihak Polda pun cukup bisa kemudian melakukan kajian ini di luar pembuktian pidana ya, tapi ini di internal, ya, apakah penanganan tersebut telah dilakukan secara akuntabel, secara profesional, ya, untuk perbaikan-perbaikan ke depan, termasuk juga perbaikan-perbaikan penanganan terhadap kasus ini. Jadi kalaupun dibentuk tim gabungan pencari fakta, maka tim gabungan pencari fakta ini bukan sekedar mencari fakta bagaimana proses tabrakannya saja, tapi fakta bagaimana proses perjalanan kasus ini. Kalau yang di tim penggabungan pencari fakta ini hanya sekedar
melihat proses tabrakannya saja, menghitung berapa kecepatan, bagaimana pengereman, posisi mobil, posisi motor, maka ya kita hanya berkutat di situ saja. Akhirnya kita bisa melihat bahwa seolah-olah ya tim gabungan pencari fakta kalau hanya sekedar itu seperti ingin memberikan legitimasi bahwa tindakan pentersangkakan Hasya sebagai korban yang sudah meninggal dan kemudian SP3-nya ini sudah dilakukan dengan benar, hanya pembenaran saja. Oleh karena itu sebetulnya tidak perlu TGPF karena memang ini sudah bisa berjalan dengan apa adanya kalau memang ada kebesaran jiwa ya dari pihak penyidik untuk kemudian memang mengakui bahwa memang kita telah keliru, karena itu kita harus perbaiki ke depan. Seperti apa tanggapan Anda, Kang Asep, bahwa menurut Bang Tobas tadi sebenarnya lebih dibutuhkan adalah kebesaran jiwa dari pihak kepolisian untuk mengakui kekeliruan dibandingkan dengan daripada membentuk TGPF. Bagaimana respon Anda, Kang Asep? Ya, saya sangat pendapat dengan Bang Tobas bahwa benar ada kebesaran jiwa untuk merehabilitir atau memulihkan nama baik tersangka ya, yang dijadikan tersangka itu terlepas apakah sekarang udah SP3 atau tidak, misalkan satu itu. Kedua, Pak, proses laporan yang dilakukan harus ditindaklanjuti. Kan tadi kan pertanyaan sederhana saya, entah ditabrak atau ditabrak, sekarang umumnya ya, kan di Undang-Undang itu suka disebutkan, kalau dulu kan 359 KUHP sekarang atau di pasal undang lalu lintas, karena kelalaian menyebabkan meninggal, entah ditabrak atau tabrakan, yang meninggal itu siapa yang menimbulkan, entah orang yang misalkan saya ditabrakan ke mobil Pak Tobas, Bang Tobas selalu yang diperiksa gitu. Nah itu jadi dasarnya paling gampang. Nah ketika itu diperiksa ditindaklanjuti, saya kira penegak hukum beritahu soal itu. Jangan saya kira ya karena sesuatu hal ya selalu ya sekarang selalu lah katakan ya ini yang selalu ya jiwa korps muncul gitu. Jangan itu yang terjadi. Nanti kan kesannya itu yang terjadi di publikan. Nah, buka aja nggak apa-apa proses penyelidikannya, penyidikannya atas laporan itu dibuka semua seterang. Orang mengatur misalkan melibatkan Kompolnas, melibatkan institusi tertentu yang mengetahui itu atau pihak-pihak tertentu. Semua memang ada transparansi. Kalau enggak nanti tutup lagi, akhirnya rekayasa kasus lagi yang terjadi. Ini yang kita khawatirkan, sehingga ujungnya yang kita khawatirkan tadi ada ketidakpercayaan kepada penegak hukum kepolisian. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau ini sekarang laporannya ditindaklanjuti dari laporan keluarga almarhum, itu yang dibuka seterang-terangnya. Yang seru ya sudahlah itu anggap selesai. Tapi sekali lagi catatan betul kata Bang Tobas tentang rehabilitasi, mengembalikan nama baik keluarga korban itu harus diangkat ya, dicabut itu harus dilakukan, tidak bisa tidak, karena kalau itu tidak dilakukan pasti publik semua ya proses ini yang laporan tidak akan dipercayai kemanapun, atau minimal sekarang karena lapornya ke ombudsman kan punya hak tuh administrasi untuk membuka itu semua kan kewenangan, sehingga nanti ada rekomendasi dari ombudsman misalkan karena sekarang lapornya ke ombudsman ya itu tindak lanjuti. Baik, setelah jeda saya akan mengajak Bang Tobas dan juga Kang Asep untuk melihat rekonstruksi kemarin. Ada 9 adegan yang diperagakan dan juga ada beberapa adegan yang dianggap mengalami kejanggalan begitu. Nanti kita bahas lebih jauh terkait dengan rekonstruksi sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Saya kembali ke Kang Asep, kita akan membahas rekonstruksi yang dilakukan kemarin. Ada 9 adegan yang diperagakan. Dalam hal ini pengemudi mobil secara sadar mengetahui dirinya menyebabkan orang lain celaka begitu ya Kang Asep. Walaupun memang pengemudi mobil mungkin tidak memiliki keterampilan untuk membantu korban, tapi setidaknya pengemudi ikut membantu menelepon ambulans. Namun dalam rekonstruksi ada sebuah kejanggalan di adegan ke-9. Kita coba dengarkan dulu pernyataan dari pihak kepolisian berikut ini. Pak, buka lagi Pak, Bapak sebelah kiri. Dikit-dikit bentar. Ya. Ya, thank you. Adegan ke-9. Pengemudi dan juga beberapa warga yang ada di sekitar TKP, terutama pengemudi menelepon ambulan dan 30 menit kemudian kendaraan ambulan datang. Saksi Agus Priyadi menghubungi pengemudi mobil ambulan, akhirnya ambulan datang 30 menit kemudian. Iya, Kang Asep, dalam rekonstruksi tadi polisi sempat menyebutkan pengendara mobil terutama ya menelepon ambulans. Namun tadi sempat langsung diralat begitu oleh saksi Agus yang menyebutkan bahwa dirinya lah yang menelepon ambulans, bukan pengendara mobil. Bagaimana Anda melihat situasi ini, Kang Asep, ketika polisi membaca laporan yang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apakah ini wajar dalam proses rekonstruksi, Kang Asep? Ya, yang wajar itu kan ketika ada kecelakaan tidak hanya menelepon, mengangkat
korban kan dibawa untuk diselamatkan itu dulu. Jadi sambil mengangkat, sambil menolong korban, sambil telepon kan. Nah sekarang apalagi sekarang ada yang menyatakan bahwa yang telepon bukan pengemudi, tapi orang lain, pihak yang tidak terlibat, Ustaz, supir ojek itu ya, bukan kendaraan itu jadi masalah kan. Maka sejak awal saya katakan, kenapa ketika ditabrak atau menabrak atau tabrakan kok lari gitu. Itu aja kan. Kalau lari kan sudah yakin di sini Kang Asep publikan apalagi apakah Anda melihat ada indikasi skenario di sini Kang Asep? Ya, saya bukan skenario, tapi kan itu kan pertanyaan yang paling dasar. Kalau kita otomatis ya, apalagi dia mantan penegak hukum kan, entah ditabrak atau tabrakan atau ditabrak, ya mobilnya bukan mobil biasa, mobil lumayan mahal, pasti kan mahal dong, pasti turun. Kalau katakan tidak nolong, tapi kan turun lihat, oh mobil saya kan tahu di mana tadi saya katakan. Nah, apalagi sekarang tergeletak, kemudian harus pergi dengan kecepatan besar. Mobil itu juga kan menggunakan alat-alat yang dilarang loh ya, misalkan sirine itu apa itu kan dan sebagainya, nomor Polda itu bisa dibuka. Dan kemudian lebih indikasi lagi lebih jauhnya, kenapa juga berubah warna itu gitu kan, walaupun terlepas katakan tadi ada penjelasan SP3. Cuman pertanyaan saya, ketika kejadian itu yang terus dibuka gitu, apalagi ada pertentangan, kenapa dia bisa mengatakan yang nelpon itu pengemudi? Nah itu gampang alat buktinya, tinggal ditelusuri jejak digitalnya, jam segitu kejadian yang nelpon itu apakah pengemudi atau supir ojek gitu. Katakanlah sekarang yang nelponnya adalah pengemudi, kok cuma nelpon doang? Ya kalau nelpon doang ngapain gitu kan, kasihan juga kan, kalau apalagi yang bersangkutan jelas kalau dia melihat tergeletaknya, apalagi udah tahu kalau misalkan dia sudah lukanya parah, apalagi telah meninggal dunia, masa cuma telepon doang, angkat dong. Oke, orang tua Hasya melaporkan pengemudi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pembiaran terhadap anak mereka dalam kecelakaan tersebut, Kang Asep. Dalam KUHP ini sebenarnya seperti apa ketentuan memberikan pertolongan pertama terhadap korban? Apakah jika pengendara mobil walaupun dianggap tidak sengaja menabrak orang lain hingga akhirnya tewas begitu dapat dikenakan pasal tindak pembiaran tadi, Kang Asep? Ya, sekali lagi, Undang-Undang itu mengadakan kelalaian menyebabkan orang luka berat, luka biasa, ya luka ringan dan meninggal. Jadi apapun juga tetap pasti pengemudi akan disalahkan. Ya, itu pasalnya jelas dari 359 maupun Undang-Undang itu sekarang, karena kelalaian menyebabkan akan diminta pertanggungjawaban itu di undang-undangnya. Kedua, pembiaran juga kena, harusnya dilakukan kewajiban, dia tidak dilakukan kewajiban. Itulah yang harus dikenakan. Oke, Kang Asep, apakah memang langkah pra-peradilan yang mungkin akan ditempuh oleh tim kuasa hukum dari korban, dari Hasya ini akan menjadi langkah yang tepat, Kang Asep? Karena kan walaupun memang sudah SP3, tapi apakah memang pra-peradilan ini akan menjadi langkah yang tepat bagi tim kuasa hukum keluarga, Kang Asep? Ya, saya sependapat dengan Bang Tobas tadi, ya nggak usah pra-peradilan. Peradilan itu kan diatur ya di pasal 78 sampai 95 itu mengatur tentang pra-peradilan ya, 77 itu. Pra-peradilan itu kan adanya kesalahan proses ini ya, misalkan prosesnya dari penyelidikan, penuntutan, ya penghentian dan sebagainya, penahanan, itu diatur. Nah, sekarang kan yang mau di pra-peradilan kan apa gitu ya. Menurut saya nggak usah, mending ditindaklanjuti, laporan itu diminta. Benar tadi saya sepakat sekali karena Bang Tobas, apa yang di pra-peradilan kan berkasnya nggak ada gitu kan. Perlu cetakan SP3 kan. Katakanlah tadi kan penyidikannya belum penuntutan ya, masih salah. Tapi kan dia udah SP3 kan, ya nggak bisa diperadilan kan gitu kan. Itu jelas pasalnya. Saya lebih setuju dari apa yang Bang Tobas, sudah aja tindak lanjuti laporan itu gitu kan. Yang dilaporkan itu yang sekarang tentang meninggalnya itu ya, kaitannya dengan pernyataan pengemudi tadi. Itu dibuka aja seterang-terangnya. Oke, Bang Tobas, apa yang Anda harapkan sebenarnya dari tim khusus yang dibentuk Polda Metro Jaya ini atas arahan Kapolri tentunya untuk membuka kasus ini secara terang benderang, secara transparan, Bang Tobas? Ya tentunya kembali kita tidak hanya berfokus pada peristiwa bagaimana posisi mobil, posisi motor dalam kecelakaan saja, ya, tapi juga secara komprehensif seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menyertai kejadian tersebut itu kita lakukan, ya. Nah, termasuk juga secara administrasi, misalnya ini mungkin belum banyak yang mengetahui, ya, di dalam SP3 tersebut itu juga disebutkan adanya SPDP. Bagaimana mungkin SPDP dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ya, itu menurut saya kalau sudah terang benderang, ya sudahlah, kita akui ada kekeliruan dan kita berangkat dari kekeliruan. Tidak ada hal yang merugikan bagi pihak kepolisian, bagi pihak penyidik ketika berbesar hati untuk mengakui kesalahan. Justru yang diberikan oleh publik adalah apresiasi ketika memang mau mengakui kesalahan yang diberikan, ya. Terlebih lagi kemudian ada juga pihak-pihak yang mendorong ya sudah supaya ini berjalan dilakukan pra-peradilan saja. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Begini, pra-peradilan terhadap SP3 itu diajukan oleh orang yang dirugikan
akibat suatu perkara dihentikan. Nah sekarang kalau yang mengajukan adalah pihak keluarga, sementara tersangkanya adalah anggota keluarga yang sudah meninggal tersebut yang dihentikan, berarti anggota keluarganya meminta agar ya kasus terhadap tersangka Hasya ini dilanjutkan, terhadap tersangka Hasya yang dilanjutkan. Ini nggak masuk akal. Jadi ketika ada yang mendorong ini supaya berlanjut harus ada pra peradilan, siapa yang pihak dirugikan kecuali kalau SP3 ini ditujukan pada si orang yang menabrak. Kalau orang yang menabrak kemudian di SP3 dengan alasan-alasan tertentu terserah, tergantung bagaimana faktanya. Nah, maka pihak yang dirugikan terhadap SP3 ini siapa? Ya keluarga korban. Itu masuk akal jika pra peradilan terhadap SP3 atas tersangka dari pelaku orang yang menabrak. Itu masuk akal. Tapi kalau misalnya SP3 terhadap tersangka anggota keluarganya sendiri, itu tidak ada ruangnya. Jadi ruangnya pun bahkan tidak ada. Nah, oleh karena itulah maka ayolah kita mau memperbaiki citra Polri. Kita ingin Polri pun juga bisa mendapatkan apresiasi dari publik. Saya yakin betul apabila kemudian pihak penyidik mau mencabut penetapan tersangka dan kemudian fokus pada laporan terhadap peristiwa pembiaran, peristiwa penanganannya dan sebagainya. Termasuk apabila misalnya proses ini berlanjut, kemudian bukti-buktinya menunjukkan bahwa tidak terpenuhi unsur bagi pihak yang menabrak, bahwa dia telah melakukan perbuatan yang akibat lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, itu misalnya faktanya tidak ditemukan terus seperti itu pun menurut saya sepanjang dilakukan secara transparan dan akuntabel juga tidak masalah. Baik. Tapi yang paling penting fokusnya adalah pada siapa yang menabrak yang saat ini masih hidup, bukan siapa yang menjadi korban. Yang Bang kemudian Tobas. malah dipersalahkan korbannya. Jadi itu menurut Bang saya Tobas. paling mendasar dari persoalan yang ada di kasus ini. Oke, Bang Tobas, jika memang polisi belum memiliki jiwa besar untuk mengakui kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam kasus ini, seperti apa peluang bagi kasus ini sebenarnya untuk kembali dibuka, tidak hanya semata-mata sekedar konstruksi ulang saja, Bang Tobas, tapi juga dibuka secara lebih mendalam seperti yang Anda harapkan tadi, secara transparan. Seperti apa, Bang Tobas? Ya, kasus ini sudah menjadi perhatian publik ya, karena sebuah penanganan kasus itu tetap harus masuk akal ya, masuk logika kita ya. Karena itulah maka menurut saya desakan dari publik, pengawasan dari publik, termasuk juga dari DPR ya terhadap proses kasus ini, mudah-mudahan bisa membuat kasus ini bisa berjalan ya sesuai dengan harapan kita, akuntabel dan transparan. Saya yakin kok kasus ini bisa berjalan ya. Karena apa? Karena sebenarnya instruksi dari Pak Kapolri ya meminta kepada seluruh personel Polri, seluruh penyidik ketika ada penanganan kasus maka harus dilakukan secara akuntabel, transparan ya, dan juga dia harus juga memperhatikan rasa kemanusiaan ya, memperhatikan rasa keadilan. Kalau di kasus ini jelas rasa keadilannya itu terlukai ya. Kita akan Korban lihat dan kita akan pantau. Nah, jadi saya yakin seperti apa perkembangan dari kasus ini, Bang Tobas. Maka itulah yang akan lebih baik bagi perjalanan kasus ini. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari dan juga sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan di Prime Time News.